Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan akan diambilkan dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kecenderungan buruk yang ada di dalam diri setiap kita adalah bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mengalami kegagalan atau menghadapi permasalahan, kita cenderung mudah untuk mencari kambing hitam, bahwa ada yang harus bisa dipersalahkan. Bukan saya yang salah, tetapi pasti orang lain atau hal-hal lain yang menyebabkan kesulitan, kesusahan, penderitaan, kesalahan, atau kegagalan itu terjadi. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam konteks ini, menyadari akan kecenderungan yang ada di dalam diri kita, maka penting bagi kita untuk menyadari betapa perlunya kita memelihara daya introspeksi, supaya kita juga mau melihat apa yang telah kita lakukan sehingga menyebabkan berbagai macam tantangan, kesulitan, kegagalan, atau kesalahan itu terjadi. Kita perlu belajar untuk melihat juga apa kontribusi kita yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kitab Hakim-Hakim memberikan kesaksian yang jujur tentang bangsa Israel. Ia menuliskan atau memberikan kesaksian bahwa ada masa tertentu ketika para pendahulu mereka, para pemimpin mereka, Yosua dan sebagainya telah meninggal dunia. Maka Israel mulai berpaling dari Allah, menyembah Baal dan Asyitoret. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kemungkinan besar oleh karena mereka sekarang tidak lagi di padang gurun. Mereka berada di tempat dan menetap di suatu tempat secara tetap. Mereka kemudian bercocok tanam. Lalu pengaruh dari bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya mengajarkan kepada mereka bahwa sekarang mereka membutuhkan dewa kesuburan, ilah yang memberikan kepada mereka kesuburan. Dan oleh karena itulah mereka kemudian berpaling, karena mereka beranggapan bahwa Allah Yahweh itu Allah padang gurun, Allah masa lalu. Sehingga kemudian berpalinglah umat Israel dari Allah dan mulai menyembah Baal dan Asyitoret. Sesuai yang saya kasihi, kemungkinan juga pada masa itu suku-suku Israel mulai menikmati kemakmuran, dan hal itu kemudian menimbulkan keinginan atau menggoda orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya untuk menaklukkan dan menguasai Israel. Demikian pula hal itu juga menyebabkan para perampok datang untuk secara berkala merampok hasil panen dan sebagainya. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, dua
kenyataan itulah yang kemudian dipersaksikan oleh kitab Hakim-Hakim ini. Tetapi kitab Hakim-Hakim ini lebih memberi atau menggarisbawahi bahwa karena mereka meninggalkan Allah, maka mereka sekarang menghadapi berbagai macam malapetaka dan bencana. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan ini secara singkat kita dapat merenungkan dua hal. Yaitu yang pertama adalah pentingnya kita berani untuk melihat apakah kesalahan, kegagalan yang kita alami saat ini atau yang pernah kita alami itu adalah karena kesalahan kita. Kita memiliki peran dan sumbangan sehingga terjadinya entah itu kesalahan atau kegagalan. Daya introspeksi itu penting untuk menilai diri kita dengan penuh kerendahan hati. Tentu saja kita juga jangan jatuh pada sikap yang lain, yaitu begitu gampang dan larut dalam penghakiman diri yang terus-menerus. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah pentingnya introspeksi diri, supaya kita juga belajar dari apa yang telah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan mungkin disebabkan oleh karena tindakan-tindakan kita. Dan dengan belajar itu, kita bisa memperbaiki kehidupan kita di hari-hari mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita juga belajar dari kesaksian kitab Hakim ini, bahwa sesungguhnya tanpa Allah, kita ini adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Kita sungguh membutuhkan Allah. Oleh karena itulah kita dipanggil untuk jangan kita meninggalkan Tuhan. Sekalipun kehidupan kita berjalan dengan baik, sekalipun kita meraih banyak keberhasilan, ingatlah selalu akan Tuhan. Sebab semua yang kita miliki, semua yang kita dapat raih, semua yang kita dapatkan adalah karena pertolongan Tuhan. Sama seperti penulis kitab Hakim-Hakim ini yang mengkritik Israel. Oleh karena mereka meninggalkan Allah, maka mereka mengalami berbagai macam bencana, dan melalui kejadian itu Allah membuka mata mereka betapa mereka rapuh, lemah dan tidak berdaya. Maka saudara, marilah kita juga senantiasa berpaut pada Tuhan. Dialah pokok kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa juga rendah hati untuk melihat berbagai peristiwa dalam kehidupan kami ini, terutama kesalahan atau kegagalan atau kesulitan yang kami hadapi, supaya kami melihat dengan penuh kerendahan hati bahwa kemungkinan juga itu adalah akibat dari kesalahan kami, supaya dengan demikian kami dapat memperbaiki hal-hal yang tidak baik di masa lalu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ajarkan kepada kami juga ya Tuhan untuk senantiasa berpaut kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh diri kami, kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.